Saya senang melihat bapak-bapak senang. Kula leburan ngabas ka bapak-bapak ben geni bini sih. Anapa? Seni bini sih waktu sebab ya ada bi sampean. Jadi saya lebih senang melihat kelakian, senang gula kelakian. Ya Allah, tenang hati. Anapa boleh nah, saya melihat kepada jamaah muslimin lebih tenang dari orang-orang Amerika. Lebih tenang dari orang-orang Korea dan Jepang. Kalau orang Amerika mau tidur sulit, harus minum obat penenang. Lakian, alhamdulillah, tenang saja. Tak perlu obat penenang, ngido saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syiraf wal butunil dhiraf al-musaffa min musasi Abdul Muttalib bin Abdi Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf. Para sadat, para masyayikh, para ulama, para umara, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus tamu kebanggaan kita dari Pasuruan, As-Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani, dan juga guru kita Kiai Haji Bustami Solehan. Saya sebut Kiai Bustami Solehan karena kalau Gus Toifur itu promonya selalu seperti Haji Mahfud. Jadi khusus malam hari ini di Melokorjo Kiai, sementara saya sebut Kiai Bustami Solehan. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa Melokorjo, yang insya Allah kepala desa pertama yang mengadakan Melokorjo bersolawat. Kepala desa pertama yang menjadi teladan di Kecamatan Buger, di Kabupaten Jember, bahwa perayaan Dirgahayu Republik Indonesia bukan hanya gerak jalan dan karnaval, akan tetapi berdoa mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud MA. Bukan MD, bukan MD. Kalau yang MD Madura asli, kalau yang ini MAS Madura asli swasta. Alhamdulillah sudah mengikuti persamaan naturalisasi. Sebenarnya saya Pak Haji, saya Sayyid baru saja 5 menit yang lalu tiba dari Bangkalan. Ada acara burdah selama 41 hari. Malam ini di kediaman paman kami, Raden Kiai Haji Muhammad Karor Abdullah Sakhal. Akan tetapi saya dalam hati sudah menyampaikan sudah ada Gus Toifur, terlebih sudah hadir Sayyid Zulfikar. Sepertinya saya udur hadir. Akan tetapi tadi malam ketika saya tidur, Haji Mahfud datang ke mimpi saya. Alhamdulillah mimpinya bawa semangka 2.
Saya sudah dipaksa oleh keluarga pulang besok. Kebetulan besok ini pelantikan paman saya menjadi DPRD Provinsi, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashkhol. Tapi sekali lagi masih kalah dengan dua semangkanya Haji Mahfud tadi. Karena ini Melokorjo bersolawat pertama, maka sengaja saya memakai surban merah putih. Maka saya sengaja memakai cincin merah delima. Maka saya sengaja mengganti sarung berwarna merah. Seandainya tak janggolang, lemde memiragi ya. Berhubung ini kan karpetnya merah luar biasa. Sandal saya merah ini, merah. Kalau sandal saya berubah, berarti oleh Banser tidak dijaga. Ini ada sahabat kami, senior kami, Bapak Abdurrahim. Alhamdulillah, ini senior, sesepuh Banser. Luar biasa. Banser itu ada yang santri, ada yang bukan santri. Kalau yang santri, cara berdirinya begini. Kalau yang mengikuti diklat SAR, ini seniornya ini. Maka rengkes saos pemator dari Beten Kaulah, saya berharap ini hanyalah penutup. Tadi menyampaikan kepada MC, kalau saya datang akhir, ya sudahlah saya baca Fatihah terakhir. Ternyata kaum muslimat, masyarakatnya Haji Mahfud banyak sekorang meloloh. Para bapak-bapak, para ibu-ibu hadir di tengah-tengah kita. Perwakilan dari Kapolsek Puger mungkin tadi. Kemudian juga dari Koramil. Dan sahabat-sahabat Ikatan Seni Hadroh Bustanul Ulum yang sangat luar biasa. Akan tetapi ini motonya sama dengan Banser. Penampilan meyakinkan, rokok eceran. Tidak apa-apa. Demi sholawat, marilah kita malam hari ini mengheningkan cipta bersama. Bersolawat, saya matur sedikit saja. Karena apa? Karena saya tahu panjenengan ada yang ngersulo dalam hatinya. Cek datang di budi. Maka saya matur Sayyid sebentar saos sebagai tambahan hikmah, tambahan tausiah dari yang disampaikan Gus Toifur tadi. Izinkanlah kami menyampaikan yang pertama, wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Ketika itu Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, kalau bisa engkau sebelum tidur, kalau bisa engkau sebelum melewati malam, lakukanlah 4 hal ini. Berapa? Kenapa saya tanya berapa? Polan bu ibu lebih sengoncurnya deen. Tak apa, sengoncur terus aki ngoncur. Tidak apa-apa, ya sengoncur terus aki. Daripada asam urat komat terus aki. Minimal oleh suaminya nanti ditanya bagaimana pengajian meloko bersolawat. Alhamdulillah tak leso sekali. Mak lesuah cek sampean ngoncur nyander di Timur. Bapak-bapak alhamdulillah seger kapi. Saya tadi ketika masuk ke balai ini, ketika masuk ke tempat yang sangat luar biasa ini, kaget. Ya Allah, dupa nama cek santaan. Kemenyan dupanya luar biasa sengepai. Alhamdulillah ting masuk tak bau dupa, bau gudang garam. Padahal ini kan bersolawat. Seharusnya berdupanah, tapi tak apa-apalah. Walaupun dupa tidak ada, sahabat Banser menerima gudang garam. Napa boleh Pak Hebri hitung-hitung mesem nih gede. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah? Lakukanlah 4 hal. Maka malam hari ini jamaah muslimin, jamaah muslimat lakukan juga 4 hal ini. Apa yang pertama? Rasulullah bersabda, wajib bagi engkau ya Fatimah menghatamkan Al-Quran setiap hari sebelum tidur.
Sanggup tak sanggup? Sanggup apa tidak sanggup? Alhamdulillah ibu-ibu sanggup tapi sambil tersenyum. Menurut ilmu lughah an-nafsi atau psikologi bahasa, kalau ada orang berbicara sambil tersenyum berarti congocoh. Mohon Pak Bapak cetak nyaut sekali. Kenapa? Karena terakhir baca Al-Quran kemarin bulan Ramadan. Tapi apa kata Rasulullah? Hatamkanlah Quran. Siap Fatimah. Sayyidah Fatimah langsung dengan tekad siap wahai ayahanda. Tapi dalam hatinya bertanya-tanya. Bisa hatam pun malam. Cereng orang meloko baca Yasin sekalian. Awayan Pak Kale. Menurut penelitian Ustadz Ali Hasan. Sebagai imam pengajian Yasin tahlil. Baca Yasin sekalian Pak Kale seawayan. Oke, pengalaman. Mon Gus Toifur tak awayan sekali. Anapa sebelum Yasinan ada dendam membara. Kan tembu kanan tembu kacir. Jadi tak patah anu sekali. Kan panjenengan tidak bisa membalas Gus. Maka kemudian Rasulullah yang tahu kegelisahan Sayyidah Fatimah dengan tersenyum menyampaikan, ya Fatimah, sebenarnya apabila engkau gelisah, bisakah kita hatam Al-Quran sebelum tidur? Bisa. Bagaimana? Bukan membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bukan. Lalu bagaimana? Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Mari. Mari. Langsung coba Bi Haji Mahfud deki. Ayo, ngata maki kade. Hatam deki ini kan. Yang kedua apa wahai ayah? Katanya ada 4. Yang kedua wahai putriku, jadikanlah engkau sebelum tidur diridhoi oleh Nabi Adam sampai kepada Khatamul Anbiya, yaitu ayahmu Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tidak usah teruskan hataman menerusaki. Yang penting dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekiranya ridho. Bagaimana caranya? Apakah kami harus bermunajat satu persatu? 25 nabi dan utusan. Apakah kami harus bagaimana? Maka Rasulullah yang tahu kegelisahan Sayyidah Fatimah hanya menjawab, apabila engkau ingin diridhoi anbiya wal mursalin, cukup baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maja boleh cuma Mahfud dikit malam. Baca hatam Quran sudah, diridhoi mursalin dan anbiya sudah. Tenang Sayyidah Fatimah, oh, ternyata gampang. Yang nomor 3 apa wahai ayah? Yang nomor 3 adalah jadikanlah seluruh umat manusia, bukan hanya yang masih hidup, tapi yang telah wafat, termasuk kedua orang tuamu, ridho kepadamu. Dok remaja nah. Cuk si arasanan tetang ketak remare. Bagaimana cara minta maaf? Bagaimana cara mendapatkan ridho? Cereng tetangga melekul kas sambian sesekemikil. Cereng tetangga mele Innova sambian senumpa ambulan. Dari apa? Hatinya penuh dengan kusumat. Bagaimana cara minta ampun? Bagaimana cara minta ridho? Tapi Rasulullah yang tahu kegelisahan Sayyidah Fatimah langsung menjawab. Bagaimana caranya? Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maja boleh Ji Mahfud. Teloan. Nanti malam saya telepon Ji Mahfud. Mari baca Ji. Alhamdulillah. Bi serah. Lo teloan. Malo teloan bi serah Ji. Alhamdulillah bi anak abdina ben bini abdina. Potra sekamah sesemakin masuk ke AWS kasah. Kan sedikit. Kan kemarin Haji Mahfud yang datang ke rumah saya mengundang acara ini. Yang mengundang acara ini todongan. Romoro iberi tanggalan. Bisa tak bisa kudu bisa.
Udah remar ya. Maka kemudian saya teringat kepada jenggotnya yang aduhai. Udah remar ya. Bisa tak bisa kudu bisa lah. Padahal saya ada acara di Bangkalan. Besok ada acara di Surabaya. Abeli boleh gula. Montong bitungan bensin tak sepadan nih sih. Laku kan usah beli boleh nih ke gula juga. Maka tapi cile semang kedua gitu. Yang keempat, rengkes saus pun. Nisar pak bapak nih kah. Alhamdulillah. Siapa ngejat aku tondu? Ada kan tak bayar tujuk di Bangkalan boleh gila. Para bapak, para ibu, apa yang selanjutnya? Rasulullah kemudian bersabda kepada Sayyidah Fatimah, wahai putriku, kalau bisa sebelum engkau tidur, sebelum engkau terlelap di malam hari, usahakanlah setelah membaca Al-Quran hatam selesai. Yang kedua, apa sih? Yang kedua, senyum. As-sukutu yadullu alal fahmi. Terkadang diam itu menunjukkan faham, tapi malu untuk mengucapkan. Seperti siapa? Orang yang tunangan. Ya opo, gelem awakmu. Tahu sanya, tapi kan senyum. Alhamdulillah, kan senyum, bon. Faham nih, faham. Yang pertama Quran, faham. Yang kedua kemudian mendapatkan ridho, faham dari Anbiya wal Mursalin, faham. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mendapatkan ampunan. Yang ketiga mendapatkan pangaporah dari setejen orang-orang. Nomor 4 apa? Kita bahas pada perayaan 17 Agustus tahun depan. Mulai beda boleh. Mulai beda. Mun sini tak sini kan tak ada sar penasar dah. Saya senang melihat bapak-bapak senang. Kula liburan ngabas ka bapak-bapak ben geni bini sih. Anapa? Sini bini sih waktu sebab ya ada bi sampean. Jadi saya lebih senang melihat kelakian, senang kula kelakian. Ya Allah, tenang hati. Anapa boleh nah saya melihat kepada jamaah muslimin lebih tenang dari orang-orang Amerika. Lebih tenang dari orang-orang Korea dan Jepang. Kalau orang Amerika mau tidur sulit, harus minum obat penenang. Lakian, alhamdulillah, tenang saja. Tak perlu obat penenang, gitu saja. Ya. Menurut penelitian para imam masjid di Molokorjo, ketika sholat Jumatan gele, alhamdulillah, sehoso banyak, setenang atena banyak. Maoning tak autek sekali. Romoro setelah selesai langsung arasanan. Jonjeng boleh tokang hotip. Arah apa mak tak jonjeng? Corak ahud besekalian. Benih ahud besekalian. Dukale keng sesitung sambian gitu. Kenapa? Saking hatinya tenang. Kok bisa tenang? Karena khotib tadi ilmunya masuk. Ini kok bisa tenang? Solawatnya masuk ke bui. Maka Sayyid, kalau panjenengan nanti bersolawat mahalul qiyam ila akhirih, ini diam semua, masuk berarti. Masuk. Bagus ini. Mending saya sebut ya ada wah nih. Ya Allah. Cukup pun ki? Pakun lebur ke orang ki? Ya kan Pak, ya. Kula matur ngak kini ke Bayabon, Canggolang, dekah Sayyid yang masih mau melanjutkan sholawat. Judulnya kan bukan pengajian yang pertama. Tapi apa? Bersolawat. Baru pengajian umum. Sudah pengajian sesi yang pertama, kula nikah ibarat kopi, kerotok letok nih bebe. Wo semolai gelok. Mariabi bon Gustoifur bon. Pi kopi put seruput mariabi bon. Kule semangkin kare arsa ara. Nikah kalau sampai diteruskan betok teretan. Betok.
Napa boleh mon selain bede gelas sah dinggol letak bede gelas. Pon, sudah cukup. Demikian Pak Haji. Sampai jumpa di tahun yang akan datang. Kita doakan bersama-sama tahun yang akan datang. Saya tanya dulu, pengajian malam hari ini dan karnaval salonnya lebih besar mana? Bener salah ya. Bejenemon pengajian koduna salon lebih besar dari karnaval. Bagus. Saya tadi menonton live. Saya tadi dari Probolinggo acara ini dimulai sudah menonton live. Dalam sambutannya Pak Kades menghimbau kepada panjenengan, awas tanggal 4 karnaval kalau adzan maurib hentikan dulu. Sonah sejeraje paten kade. Dihentikan dulu, bukan hanya menghormat adzan, abejeng boleh. Deki bos, jangan Pak Kades pate kade. Yo pate. Adzan mari, di boleh. So, ingat para pahlawan kita, taqarrub ilallah. Para pahlawan kita sebelum bertempur berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat. Maka hari ini yang diharapkan oleh para pahlawan adalah bagaimana kita berdoa, bagaimana kita wirid, bagaimana kita membaca Al-Quran dalam rangka perjuangan daripada para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Moga-moga eteremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadin toh nyon pengeporah menabi bade salah ben lopot nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.